Shalom semua. Ini bukan first time, ini second time saya preaching. Sebenarnya bukan kamu tidak ada, Johnny. Kamu waktu tu yang worship late. Tapi kamu lupa. Kamu worship late waktu tu, saya ingat lagi ya. So itu ya, jadi kali ini adalah kali kedua saya student preaching. Jadi sekali lagi selamat kembali untuk chapel hari ini. Dan bagi saya sewaktu saya menyediakan preaching untuk hari ini, saya tidak tahu kenapa, tapi saya rasa macam ada hati saya sedih sedikit. Kenapa? Karena terlalu cepat masa berlalu. Pejam celik kita sudah hampir mau berada di penghujung semester. Tapi bukan itu saja, tapi sudah hampir mau berada di penghujung tahun juga. Lagi bukan beberapa, oke, sekitar 2 bulan lagi untuk penghujung tahun. Terus sudah ke tahun depan, oke. Jadi kita punya umur pun sudah meningkat lagi sedikit. Jadi 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 saya rasa macam ada sedikit sedih karena saya pun ada tahu beberapa di antara kita kan yang ada yang di final year, saya tahu ada di beberapa kita kan yang akan pergi kepada part time. Jadi agak sedih lah karena saya sangat menghargai satu perkumpulan walaupun kecil tapi satu perkumpulan yang sangat menyentuh hati lah. Okay? Tapi namun jangan kita biarkan ini juga adalah satu penghujung dalam kehidupan kita bersama Tuhan kan. Ya, saya tahu kita pelayan Tuhan, saya tahu kita di sini student, kita di sini pastor kan. Apalagi dalam semester ini, dalam penghujung semester, kita ada banyak persiapan untuk exam, juga ada persiapan untuk kita punya assignment, kita habiskan kita punya assignment dan banyak persiapan segalanya dan juga kita punya gereja lagi dan banyak perlu difokuskan dan ada juga di antara kita yang akan rasa burnout begitu kan dengan segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini apa yang akan saya kongsikan kepada kita semua, okay? Dan saya ingat lagi sebelum saya kongsikan saya punya preaching, saya ingat lagi apa yang Pastor Paul semalam, seperti kata Johnny kan, mesti teringat lagi satu perkataan yang leaders need to keep learning. Okay? Leaders perlu banyak belajar. Jadi inilah sesuatu yang saya mau kita lihat pada hari ini, yaitu meneladani sebuah kehidupan Injil. Jadi apa yang akan kita lihat dalam tajuk ini meneladani sebuah kehidupan Injil yang saya ambil daripada 1 Tesalonika 1 dan saya akan bacakan 1 Tesalonika 1 untuk kita semua. Yep. Ayat yang pertama, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kamu. Dan ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu.
Dan kamu telah menjadi penurut kami, penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat yang tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan ayat yang terakhir, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi inilah ya firman Tuhan yang saya mau kongsikan hari ini daripada 1 Tesalonika 1. Dan saya jelaskan sedikit tentang 1 Tesalonika ini, di mana ini adalah surat Paulus, di mana Tesalonika adalah ibu kota di Makedonia dalam kekaisaran, di bawah kekaisaran Romawi. Daerah Makedonia ini sangat terkenal dengan kesetiaan mereka pada Romawi. Jadi selama beberapa waktu Rasul Paulus berkhotbah dan mengajar di sinagog, maka lahirlah jemaat di Tesalonika. Jadi sewaktu itu ketika jemaat Tesalonika ini lahir, di mana ada satu kekecohan besar, dan ketika Paulus dan juga Silas memberitakan Injil, jadi ada di antara mereka yang di antara orang-orang Yahudi yang menjadi iri, lalu dibantu oleh beberapa orang untuk mengganggu, untuk mengacau dan menentang mereka. Dan sewaktu dalam keadaan sebegini juga, dalam keadaan begini ini juga, jemaat di Tesalonika, mereka menghadapi keadaan itu, dan sehingga mereka menjadi jemaat yang teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan juga Akhaya. Dan itu adalah sesuatu yang akan kita lihat daripada keseluruhan ayat ini di 1 Tesalonika bab 1. Dan berbalik kepada hal yang akan saya sampaikan hari ini, ada persoalan yang akan kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh meneladani sebuah kehidupan Injil ini? Dan bagaimana kita harus melakukan itu? Saya ada satu cerita yang saya dengar dan yang saya tahu yang berkenan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada sebuah satu perkumpulan di waktu itu. Perkumpulan ini ada pemimpin, ada jemaat, ada juga pastor. Mereka menghadiri satu perhimpunan doa, ataupun dikatakan satu perkumpulan doa di Sabah. Jadi waktu itu mereka dalam perjalanan, mereka take flight, jadi dalam flight itu kan, memang rata-rata kebanyakannya di antara mereka, Jadi waktu itu apa yang berlaku? Tiba-tiba ada satu orang, dia bangun terus dia berteriak, Tuhan ampuni saya, saya ada banyak dosa, saya ada banyak begitu, saya ada banyak begini. Terus dia begitu, Tuhan saya tidak mau mati lagi. Jadi waktu itu apa yang berlaku? Karena waktu itu kan cuaca buruk. Jadi dia takut, karena ada turbulence kan. So dia takut. So waktu itu dia sangat dalam ketakutan, lalu dia berdiri, lalu dia terus berteriak. Dan semua orang tengok dia. Dia hanya satu orang saja. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, dalam kehidupan kita, jangan sampai ada waktu yang
kita hadapi sesuatu, baru kita akan merasakan bahwa, wish, betapa berharganya kehidupan saya di dalam Tuhan. Betapa amazingnya kehidupan saya di dalam Tuhan. Karena saya merasakan bahwa sekurang-kurangnya kalau saya ada Tuhan kan, Tuhan akan protect kita, Tuhan akan bantu kita begitu kan, dalam keadaan apapun. Jadi sebab itu ketika saya mendengar hal ini, saya pun rasa terpikir dalam diri saya sendiri. Oh iyalah, kadang-kadang kan ada waktu-waktu dalam kehidupan kita, baru kita dalam penuh keadaan tertekan, baru kita dalam penuh keadaan yang sangat mendesak begitu, kita akan ingat, siapa yang akan kita cari? Siapa yang harus kita tujukan? Oke, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu yang kita lihat dalam cerita ini yang kita pelajari pada hari ini. Jadi dalam 1 Tesalonika ini sendiri akan ada 3 perkara yang akan kita teliti, dan 3 perkara ini yang saya sudah highlight yang akan kita lihat. Oke, di ayat 1 sehingga yang ketiga. Jadi ayat 1 mengatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah dan di dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan seterusnya di ayat yang kedua dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Karena ini adalah satu surat yang mengucap syukur di atas jemaat Tesalonika yang disediakan oleh Rasul Paulus sendiri. Karena itu di ayat yang kedua dikatakan mengucap syukur kepada Allah karena mereka semua. Jadi dan yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu yang pertama, usaha kasihmu yang kedua, dan yang ketiga, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi perkara inilah perkara yang akan kita teliti, yang akan kita teladani dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, mungkin sebagai pastor dan juga jemaat-jemaat sendiri, yang kita boleh teladani daripada jemaat Tesalonika ini sendiri, sebuah kehidupan Injil. Jadi yang pertama yang akan kita lihat daripada ayat ini adalah pekerjaan iman. Di 1 Tesalonika bab 1 ayat 4 hingga 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi Injil yang disampaikan itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi iman kita sebagai pelayan Tuhan itu harus bertumbuh. Seperti mana jemaat di Tesalonika, kalau kita lihat mereka juga ada kelemahan mereka sendiri. Mereka juga mempunyai masalah. Mereka juga hidup tidak sempurna. Sama seperti kita semua. Tetapi kenapa mereka dicontohi? Kenapa mereka diteladani? Karena walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, tetapi iman mereka sentiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka sentiasa naik. Naik. Jadi kita lihat di sini, iman mulai bertumbuh apabila kita membuka hati kita untuk firman Tuhan. Dan mempraktikkan itu dalam kehidupan kita, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi apa yang kita lihat di sini, memang kita tahu kita boleh merenungkan firman Tuhan.
ya. Tetapi mempraktikkan itu dalam kehidupan kita karena iman adalah sesuatu cabaran bagi kita. Oke, ada perkara juga yang kita jarang ikuti. Ada perkara juga yang kita jarang lakukan. Kita dengar, kita tahu, iya, tetapi ada juga yang di antara kita yang tidak mengikuti. Jadi mempraktikkan itu dalam kehidupan adalah penting. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan itu adalah perbuatan kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Di Yakobus bab 2 ayat 24 hingga 26, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan saya lompat ke ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita mau melihat perbuatan itu? Apabila kita mulai mempraktikkan setiap nilai-nilai yang kita pelajari dari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seperti menjauhi diri daripada perbuatan dosa. Menjauhi diri kita daripada perbuatan dosa. Hidup di dalam kekudusan. Salah satu perkara yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya. Karena kalau kita tidak mempunyai nilai yang seperti itu, bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana iman kita selalu akan naik begitu? Ya, jadi ini yang kita lihat dalam 1 Tesalonika bab 1 ayat 4 hingga 5. Di mana kita harus pastikan bahwa iman kita itu sentiasa bertumbuh. Satu pekerjaan iman yang kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri sebagai pelayan Tuhan. Nah, seterusnya kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah usaha kasih. Jadi di ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi kita lihat di sini bahwa satu usaha kasih itu penting untuk kita meneladani sebuah kehidupan Injil. Dan apa itu usaha kasih? Karena kita semua ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada yang beritahu kita bahwa pelayanan bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah. Banyak cabarannya. Ada yang sampai mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup, dan mereka keluar untuk tinggalkan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Karena mereka tidak dapat merasakan kehidupan mereka dalam Tuhan itu seperti tidak kasih. Tapi kasih itu adalah satu usaha yang mereka perlu usahakan untuk mereka hidup kekal di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita mau melihat ini di dalam jemaat Tesalonika sendiri? Dan kita lihat mereka juga mengalami penindasan. Tapi di dalam penindasan yang mereka lalui, yang mereka alami, mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap meninggikan Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan. Mengerjakan iman mereka di dalam Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Satu usaha kasih yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka.
Dan satu ayat lagi yang saya mau kaitkan dengan poin saya yang kedua, yaitu di 2 Korintus bab 4 ayat 16 hingga 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Jangan sampai kita tawar hati, sehingga kita tidak melihat lagi bahwa satu kasih yang kita ada dalam Tuhan untuk memampukan kita melayani, untuk memampukan kita meneruskan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan yang ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dan kita tahu dunia ini akan selalu membawa kita. Dunia ini semakin lama semakin kejam. Banyak hal yang akan mempengaruhi pemikiran kita, banyak hal yang akan mempengaruhi fokus kita kepada Tuhan. Dan itu yang akan membuatkan kita dalam keadaan, dalam satu momen di mana kita rasa seperti kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan iman kita bersama dengan Tuhan itu kadang rapat, kadang tidak. Jadi kita lihat dalam 2 Korintus ini sendiri, dan apabila kita mulai tawar hati dalam kehidupan kita dan kita tidak lagi merasakan satu semangat di dalam Tuhan. Kita tidak merasa lagi satu semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil tentang Tuhan. Satu semangat berkobar-kobar untuk membawa banyak lagi jiwa-jiwa, berkobar-kobar untuk mengungsikan banyak lagi firman tentang Tuhan sendiri. Jadi kita lihat di sini, kita harus mengerjakan dan meneruskan dan mengusahakan kasih itu di dalam Tuhan supaya dalam kehidupan kita bukan saja kita mengikuti mempraktikkan dalam firman Tuhan itu, tetapi kita juga boleh menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi jemaat, menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam ayat tadi tentang usaha kasih, di mana jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi mereka di Makedonia dan juga Akaya. Bukan di tempat itu saja, tetapi di seluruh tempat yang akan menjadi satu teladan bagi mereka semua, bermula daripada jemaat Tesalonika. Dan seterusnya, yang ketiga. Apa yang kita lihat yang ketiga adalah ketekunan dalam pengharapan. Yang kesembilan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang datang. Dan yang terakhir ini adalah sesuatu yang akan kita lihat, satu ketekunan dalam pengharapan. Dalam kehidupan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, pada awalnya adalah macam smooth saja kan.
Macam smooth aja kita tengok kan. Oke, dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Awal, macam best begitu. Oke, boleh rasakan begini, boleh rasakan begitu. Oke, setiap minggu di gereja kita akan bersemangat, kita akan berkobar-kobar, kita akan bersorak-sorai. Tapi bila ada waktu, bila kita ditempuh cabaran, bila kita seperti kata orang dilanggar begitu dengan segala cabaran dan masalah, kita mulai lost control. Oke, kita mulai hilang kawalan. Oke. Karena kita tidak mempunyai ketekunan dalam pengharapan di dalam Tuhan. So, untuk kita mempunyai teladan dalam sebuah kehidupan yang Injil, ketekunan itu perlu ada di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak ada ketekunan, kita tidak mampu untuk meneruskan. Karena perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan itu tidak selalunya smooth. Okay? Tidak selalunya lurus begitu. Pasti ada bengkak-bengkok begitu. Okay? Jadi kita lihat di sini, di dalam kehidupan jemaat Tesalonika juga, mereka tidak ada kehidupan yang sempurna, di mana mereka hidup dalam penyembahan mereka berhala. Okay? Sehingga ketika Rasul Paulus melayani mereka dan mereka berbalik kepada Allah, mereka melayani Allah dan hidup di dalam kebenaran. Dan di situ sama seperti kita juga. Dan sesuatu yang menjadi berhala bagi kita saat ini, mungkin kesibukan kita, mungkin karena terlalu banyak pelayanan dalam satu masa, itu salah satu juga. Di mana kita tidak seperti enjoy, nikmat dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Memang kita tahu kita perlu dengan cabaran, iya. Tetapi ada waktu yang kita juga punya waktu dengan Tuhan, di mana kita bertekun di dalam Tuhan, mungkin berkumpul bersama dengan jemaat kita, berkumpul bersama dengan sekawanan kita, sekelompok kita, orang-orang percaya, dan kita mulai bertekun di dalam pengharapan Tuhan, sehingga kita dapat membantu dan mendorong antara satu sama lain. Dan kita lihat ini semua yang kita pelajari di dalam 1 Tesalonika bab 1. Dan ketiga-tiga hal yang kita lihat di sini adalah yang kita perlu renungkan di sini adalah kita harus mengadakan pekerjaan iman di dalam Tuhan. Iman tanpa perbuatan kita tidak mampu bertumbuh. Dan ini adalah bagaimana kita mau meneladani sebuah kehidupan Injil apabila kita mengerjakan iman kita, apabila kita mulai memfokuskan perbuatan-perbuatan itu kepada hal-hal yang benar. Dan yang kedua adalah mengadakan usaha kasih kepada pelayanan kita di dalam Tuhan. Walaupun ada penindasan, walaupun ada cobaan, walaupun ada kesusahan kita sendiri secara pribadi, tetapi apabila kita mengadakan usaha kasih, kita akan menikmati kenikmatan dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengadakan ketekunan dalam pengharapan. Dan satu ketekunan inilah yang akan membantu kita meneruskan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena kita itu menantikan kedatangan Dia. Kita itu menantikan kedatangan Dia. Amen. Jadi kita lihat
kalau waktu terakhir kita tidak bertekun, kita tidak mengerjakan iman kita tidak mengusahakan kasih kita, bagaimana dengan akhir ketika murka akan datang? Sewaktu penghakiman. Jadi kita lihat di sini sesuatu yang kita renungkan dan sesuatu yang kita pelajari daripada 1 Tesalonika bab 1. Amin. Jadi saya akan akhiri preaching saya hari ini dengan doa. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat waktu ini Bapa. Kami dapat mempelajari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sentiasa meneladani sebuah kehidupan Injil yang benar ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya ada waktu-waktu dalam kehidupan kami. Mungkin kami lemah, mungkin kami tidak kuat, mungkin kami meragui Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau pelajari untuk memfokuskan diri kami kepada Engkau Bapa. Apapun yang kami lalui, kami percaya itu semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan tugas kami Bapa, kami perlu mengerjakan apa yang perlu kami kerjakan di dalam Engkau Bapa. Dan kami mau selalu bertekun kepada Engkau Bapa. Oh terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau telah memberkati semua di antara kami di sini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saya serahkan waktu ini kembali kepada Johnny.